Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan membahas tentang Taxation and Distribution Taxation and Efficiency dengan nama kelompok Dimas Misbahul Munir NIM 104, Muhammad Ma'ruf NIM 111, Hamdani Rizka NIM 116, Linta Nirarni NIM 123, Muhammad Dimas Pradana NIM 129, Vicky Damayanti NIM 135, Iklil Nafhan Pratama NIM 139, RB Muhammad Zulfikar Agung NIM 145, dan Ainun Kafah Windra NIM 151. Taxation and Income Distribution atau yang biasa diartikan perpajakan dan distribusi pendapatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu taxation dan apa itu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrapretasi secara langsung dan dapat ditujukan atau dapat digunakan untuk pengeluaran umum. Dalam hal ini berarti pajak memiliki peranan sangat penting dalam suatu negara, karena pajak inilah yang menjadi sumber terbesar dari pendapatan suatu negara itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul atau pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dipikul oleh pihak lain atau orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dapat dipikul orang lain. Contohnya adalah PPN. Yang kedua, pajak berdasarkan sifatnya. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjek pajaknya. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya adalah pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan objeknya yang berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban dalam membayar pajak tanpa melihat subjek pembayaran pajak. Contohnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga adalah jenis pajak berdasarkan lembaga. Ada yang pertama adalah pajak pusat, yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat. Dan yang kedua, dari pajak berdasarkan lembaga, yaitu ada pajak daerah atau pajak yang pemungutannya dilakukan oleh lembaga daerah. Dan dalam pajak daerah ini terbagi lagi, ada ya pajak provinsi dan pajak kabupaten. Tax rates atau tarif pajak. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang dasar pengenaannya berdasarkan aturan pemerintah dan nominalnya bersifat tetap. Yang kedua, tarif degresif adalah tarif pajak yang menggunakan persentase dan tarif ini akan semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya lebih besar. Yang ketiga, tarif proporsional adalah tarif pajak yang menggunakan persentase dan tarif ini bersifat tetap meskipun dasar penggunaan pajaknya berubah-ubah. Yang terakhir, tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang dasar pengenaannya menggunakan persentase dan berubah-ubah sesuai dengan besarnya pajak. Income distribution atau apa itu distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan adalah penyebaran atau pembagian pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dalam distribusi pendapatan, untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pembagian pendapatan bagi masyarakat, pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti penerapan pajak yang progresif. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah dengan meningkatkan pengawasan perpajakan untuk mengurangi penghindaran pajak, meningkatnya progresif pajak, serta pengurangan belanja pemerintah yang tidak produktif. Oke, selanjutnya pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pajak sangat bergantung pada pola pengeluaran masyarakat. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa apabila harga pada suatu barang meningkat, maka masyarakat akan cenderung mengonsumsi barang yang lebih murah. Akan tetapi, jika pajak mengurangi permintaan suatu barang, maka faktor-faktor yang digunakan dalam produksi barang tersebut
dapat mengalami kerugian pendapatan. Yang kedua, pajak dapat mengubah atau mempengaruhi distribusi pendapatan dengan mempengaruhi sumber pendapatan. Yang ketiga, pengenaan pajak juga dapat mempengaruhi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggi. Untuk masyarakat yang tergolong dalam berpenghasilan tinggi, maka akan dikenakan beban pajak yang tinggi. Sedangkan untuk masyarakat yang tergolong dalam berpenghasilan rendah, maka tidak perlu membayar pajak karena batas di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya, Unit Taxes in Commodities. Pajak unit atas komoditas adalah pajak dengan jumlah tetap di mana jumlah per unit tersebut dari sebuah komoditas yang dijual biasanya dikenakan pada setiap pembelian. Dengan adanya model pemerintah yang memaksimalkan pendapatan hampir semua proyeksi permintaan, penerimaan pendapatan akan diprediksi melebihi jumlah yang mungkin diperlukan untuk membiayai pengeluaran barang dan jasa publik. Dalam hal ini, tarif yang berbanding terbalik pada tingkat substitusi dengan waktu luang berfungsi untuk meningkatkan batas pendapatan maksimum di atas yang disyaratkan oleh pajak komoditas yang sama dan hampir pasti untuk meningkatkan total pendapatan di luar yang diinginkan. Selanjutnya adalah kurva Unit Taxes in Commodities. Pada kurva tersebut dapat dijelaskan DA dan DB mewakili kurva permintaan agregat pasar untuk dua barang pribadi yang dapat dipartisi. Pendapatan maksimum terjadi pada QA bintang. Kuantitas yang ditentukan oleh perpotongan antara kurva pendapatan marginal adalah MRA dan kurva biaya marginal MC. Tarif pajak yang memaksimalkan pendapatan adalah TA bintang. Pendapatan yang dikumpulkan adalah TA bintang dibagi QA bintang, ditunjukkan oleh area yang diarsir. F adalah titik di mana penerimaan pajak maksimum dapat diperoleh titik A. R harus bersinggungan dengan DA di titik F. Sekarang pertimbangkan poin L, di mana R bersinggungan dengan DB di sebelah kanan titik F. Pada titik L, penerimaan yang sama yang diperoleh dengan penerimaan pajak maksimum pada titik A bisa diperoleh dengan pajak tarif pada titik LS dikenakan pada titik B. Kerugian kesejahteraan yang dibebankan oleh pajak semacam itu pada titik B adalah titik L, S, dan T yang jauh lebih kecil dari kerugian kesejahteraan titik F, C, dan E dikenakan pajak pada titik A. Oleh karena itu, argumen efisiensi atau kesejahteraan tradisional untuk pajak yang lebih luas tampaknya muncul. Dari konstruksi pada kurva tersebut, bahwa jika pajak atas komoditas A diganti dengan pajak atas komoditas B. Nah, yang selanjutnya itu adalah ad valorem taxes atau pajak nilai. Pajak ad valorem adalah pajak yang didasarkan pada nilai taksiran suatu barang, seperti real estate atau properti pribadi. Pajak ad valorem yang paling umum adalah pajak properti yang dikenakan atas real estate. Namun, pajak ad valorem juga dapat meluas ke sejumlah aplikasi pajak, seperti pajak biaya seperti biaya masuk atas barang yang di luar negeri. Semua pajak ad valorem dipungut berdasarkan nilai yang ditentukan dari barang yang dikenai pajak. Dalam penerapan pajak ad valorem yang paling umum yaitu pajak properti kota, pemilik properti secara berkala dinilai oleh penilai pajak publik untuk menentukan nilainya saat ini. Nilai taksiran properti digunakan untuk menghitung pajak tahunan yang dikenakan pada pemilik properti oleh pemerintah kota atau badan pemerintah lainnya. Pajak ad valorem yang didasarkan pada kepemilikan aset nyata dapat dilihat sebagai kontras dengan pajak transaksional seperti pajak penjualan. Sementara pajak ad valorem ditentukan dan dipungut setiap tahun. Pajak transaksional hanya dikenakan pada saat transaksi. Pajak ad valorem
Properti biasanya dipungut oleh pemerintah kota, tetapi juga dapat dikenakan oleh entitas pemerintahan daerah lainnya, seperti kabupaten, distrik sekolah, atau distrik perpajakan khusus, yang juga dikenal sebagai distrik tujuan khusus. Pemilik properti dapat dikenakan pajak ad valorem yang dipungut oleh lebih dari satu entitas, misalnya kota dan kabupaten. Pajak properti ad valorem biasanya merupakan sumber pendapatan utama. Jika bukan yang utama, untuk pemerintah, negara bagian dan kota, dan pajak seperti ad valorem kota biasanya disebut hanya sebagai pajak properti. Ketetapan pajak untuk tujuan penentukan pajak ad valorem biasanya dihitung mulai 1 Januari setiap tahun. Pajak ad valorem mewakili presentase dari nilai properti yang dinilai, yang biasanya merupakan nilai pasar wajar properti. Nilai pasar wajar adalah perkiraan harga jual properti dengan asumsi transaksi antara pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia, yang keduanya memiliki pengetahuan yang wajar tentang semua fakta terkait tentang properti. Dan dalam situasi di mana tidak ada pihak yang memiliki keterpaksaan untuk menyelesaikan transaksi, nilai pasar wajar dapat lebih mudah dipahami sebagai hanya harga yang wajar. Contoh jenis pajak ad valorem antara lain, yang pertama, pajak penjualan atau PPN, yaitu pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai transaksi penjual yang dikenakan pajak. Nah, yang kedua itu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai properti yang dikenakan pajak berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, yang ketiga itu pajak warisan. Pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai warisan yang dikenakan pajak. Nah, yang keempat itu adalah pajak emigrasi, yaitu pajak yang dikenakan kepada emigran atau orang yang meninggalkan negara asalnya untuk menetap ke negara lain. Yang terakhir atau yang kelima yaitu biaya materai. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai dokumen yang harus menggunakan materai. Nah, yang selanjutnya itu ada tax of factors, yaitu pajak yang diletakkan pada faktor-faktor produksi. Jenisnya antara lain yang pertama yaitu the payroll, suatu kebijakan di mana kedua belah pihak baik pekerja maupun pemberi kerja atau majikan ikut bersama-sama membayar pajak. Nah, sehingga pajak tersebut terbagi menjadi dua kepada kedua belah pihak. Nah, yang kedua itu adalah capital taxation in global economy, yaitu pajak kapital sangatlah berdampak pada perekonomian di suatu negara, terutama negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi yang begitu kuat besar seperti Amerika Serikat. Jadi, dengan adanya pajak kapital ini akan membuat permintaan dan penawaran akan semakin elastis. Nah, ini kurva the payroll tax. Harga equilibrium dan kuantitas adalah PO dan QO. Titik equilibrium terletak pada SF dan DF yang berpotongan, dengan kuantitas diganti Q1. Harga yang diterima produser makanan PN dan harga yang dibayarkan oleh konsumen itu PG. Nah, misal 25% adalah harga selusin yang ditanggung oleh konsumen makanan, dianggap poin M pada DF. Setelah pajak ditentukan, PM adalah tetap yang paling banyak akan dibayarkan oleh konsumen untuk GM. Pounds makanan, produsen akan menerima 75% dari jarak vertikal antara poin M dan horizontal axis yang diberi label poin N. Karena itu, poin N adalah satu poin pada kurva permintaan yang dirasakan oleh produsen. Selanjutnya ini adalah tentang kurva capital taxation in a global economy. Nah, di dalam kurva tersebut kita bisa jelaskan bahwa DL adalah permintaan labor, sedangkan SL adalah supply labor. Nah, jadi untuk SL ini kita asumsikan sebagai inelastik sempurna. Sedangkan untuk W0 kita asumsikan sebagai jumlah sebelum transaksi gaji.
Jadi pada ad valorem tax pada labor berubah menjadi kurva permintaan efektif ke DL. Jadi jarak antara DL dan DL aksen adalah irisan antara apa yang dibayarkan untuk suatu item dan apa yang diterima dari mereka yang menyuplainya. Jadi setelah pajak ditentukan, gaji yang diterima oleh pekerja turun ke titik WN. Jadi pada sisi lain, titik WG, harga yang dibayarkan oleh pegawai tetap pada W0. Jadi pada contoh ini, meskipun menurut Undang-Undang Perpajakan, tingkat gaji yang diterima oleh pekerja turun, tetap tepat sesuai dengan banyaknya seluruh beban pajak yang mereka tanggung. Commodity taxation atau pajak komoditas. Nah, dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran, pemerintah ini seringkali menemukan manfaat untuk mengenakan pajak atas komoditas tertentu. Jadi kadang-kadang pajak ini dibebankan pada konsumen untuk mengharuskan konsumen membayar pemerintah. Jadi kita bisa lihat bahwa pada kurva commodity taxation ini kita bisa lihat bahwa equilibrium sebelum pajak awal adalah kombinasi harga-harga kuantitas P0 dan Q0. Jadi kita misalkan bahwa pemerintah ini mengenakan pajak kepada konsumen atas barang tersebut sebesar $T per unit yang dikonsumsi. Nah, konsumen sekarang ini harus mengurangi $T dari harga yang bersedia dia bayarkan kepada produsen untuk setiap kuantitas barang. Oleh karena itu, kurva permintaannya ini bergeser ke bawah dari DD ke DD aksen. Jadi untuk biaya produsen dan kurva penawaran tidak terpengaruh. Sebagai akibat dari pergeseran kiri dari kurva permintaan, kuantitas equilibrium akan turun dari Q0 ke Q1. Jadi konsumen membayar harga PC, produsen menerima harga PP, dan pemerintah mengambil selisih antara PC dikurangi PP sebagai pajak.